Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hasnan Bakhtiar sebagai dosen pengampu mata kuliah IK 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat datang para mahasiswa sekalian di kampus Putih tercinta secara virtual. Nah, mata kuliah yang saya ampu ini tentang IK 3 Al-Islam dan Kemuhammadiyahan bagian 3 yang secara spesifik akan menyoroti gerakan Muhammadiyah dan spirit Islam berkemajuan. Teman-teman sekalian, perkuliahan IK ini diselesaikan dalam waktu 16 minggu. Di dalamnya berisi berbagai materi yang bersifat historis dan tematik yang secara spesifik menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai universal agama Islam seperti perdamaian, cinta kasih, keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, serta spirit berkemajuan. Nah, di dalamnya akan mendiskusikan tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara, lalu konteks kelahiran Muhammadiyah, kemudian falsafah Muhammadiyah, dan kiprahnya di masyarakat dalam bidang sosial, pendidikan, politik, dan filantropisme. Teman-teman sekalian, tema-tema itu semua mengarah kepada suatu tujuan penting, yakni memperkenalkan nilai-nilai Islam universal yang luhur dan spirit berkemajuan kepada mahasiswa sekalian. Nah, teman-teman sekalian, tujuan perkuliahan ini adalah di samping memperkenalkan nilai luhur dan spirit berkemajuan kepada para mahasiswa, juga mengasah berpikir kritis, critical thinking, meningkatkan skill akademik dasar seperti membaca, mencatat, melakukan refleksi intelektual yang luas dan mendalam, meneliti, berdiskusi, dan menulis atau menghasilkan karya ilmiah. Nah, harapannya adalah nanti target kita pada akhirnya menghasilkan suatu book chapter mahasiswa mengenal nilai-nilai Islam yang universal melalui gerakan Islam berkemajuan Muhammadiyah. Dan buku ini diproyeksikan akan terbit pada tahun 2021. Teman-teman sekalian, nah, bagaimana desain perkuliahan kita? Desain perkuliahan kita adalah membaca bahan perkuliahan, lalu 1 jam seminar setiap minggunya selama 14 sampai 16 minggu, mengerjakan critical commentaries atas bahan dan perkuliahan, mengerjakan proyek riset sebagai pengganti ujian tengah semester, dan menulis artikel ilmiah sepanjang 1000 sampai 2000 kata sebagai pengganti ujian akhir semester. Jadi tidak ada ujian tulis di kelas saya. Nah, teman-teman sekalian, kita pada minggu pertama akan belajar tentang sejarah singkat masuknya Islam di Nusantara, lalu berikutnya konteks historis kelahiran Muhammadiyah, dan minggu ketiga kita belajar tentang muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, minggu keempat kepribadian Muhammadiyah, minggu kelima matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, minggu keenam adalah gerakan tajdid Muhammadiyah, minggu ketujuh kita akan memulai proyek riset. Kita akan meneliti, teman-teman akan mendapatkan tema-tema yang akan dibagi secara bervariasi, kemudian mulai menulis, membuat kerangka tulisan, dan boleh berkonsultasi secara intensif secara online. Teman-teman sekalian, minggu ke-8 kita belajar gerakan Islam berkemajuan, minggu ke-9 Muhammadiyah sebagai gerakan sosial berkemajuan, minggu ke-10 gerakan pendidikan berkemajuan, minggu ke-11 Muhammadiyah dan gerakan politik berkeadaban, minggu ke-12 Muhammadiyah dan gerakan filantropisme kekinian. Kita bicara Muhammadiyah Aid, keuangan Muhammadiyah yang donor Muhammadiyah yang memberikan sumbangsi besar bagi kehidupan kemanusiaan global. Lalu MDMC, Klinik Apung Said Tuhulele, dan MCCC, Muhammadiyah Center of COVID-19. Pada minggu ke-13 pada akhirnya kita akan belajar mengenai Muhammadiyah generasi milenial dan gerakan literasi lingkungan.
Sisanya minggu ke-14, 15, 16 kita akan menyelesaikan proyek riset kita secara lebih tuntas. Ada proses editing, ada proses revisi dan seterusnya. Dan pada akhirnya adalah proses finalisasi. Dan kita akan kompilasi dan kita ajukan ke penerbit. Teman-teman sekalian, penilaian mendapatkan nilai A bukanlah hal yang susah di kelas saya. Teman-teman mahasiswa akan mendapatkan nilai A jika menerbitkan artikel jurnal. Kemudian yang kedua, menerbitkan artikel populer di media massa online atau cetak dan mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan kecuali riset dan penulisan artikel. Bagi artikelnya yang sudah terbit mengenai Muhammadiyah akan mendapatkan kebebasan di UTS dan UAS, tidak perlu mengikuti proses riset dan penulisan artikel. Lalu juga mendapatkan nilai A jika terlibat dalam aktivitas berkemajuan Muhammadiyah, misalnya menjadi relawan MDMC atau MCCC dan lainnya. Namun harus menuliskan dan menerbitkan artikel tentang pengalamannya sebagai aktivis tersebut di media massa online maupun cetak. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan nilai A jika mendapatkan nilai di atas 80%. Bagaimana pembagian nilai tersebut dilakukan? Membaca bahan, mengikuti seminar, dan mengirimkan tugas critical commentaries bernilai 30% dari keseluruhan nilai yang ada. Mengerjakan kuis 20%, proyek riset dan artikel ilmiah mendapatkan 50%. Nah, jika di total itu nilainya di atas 80%, maka teman-teman berhak atas nilai A. Teman-teman sekalian, platform perkuliahan selama pandemi COVID-19 yang kita pilih adalah Moodle kelas AIKA_AIKA UMMACID. Anda bisa melihat di website AIKA. Lalu konsultasi di luar kelas secara online via WhatsApp. Mohon menyebutkan nama, NIM, kelas, prodi, jurusan, dan fakultas serta bahan materi yang ingin dikonsultasikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video berikutnya minggu kedua tentang proses masuknya secara singkat masuknya Islam di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.